selamat malam. Perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus. Di sini saya akan membahas materi mengenai simulasi akuntansi, khususnya simulasi akuntansi pada perusahaan jasa. Yang akan saya bahas adalah pengertian dari perusahaan jasa itu sendiri. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak terwujud, berupa jasa atau layanan, tujuannya untuk mencari laba dan melayani masyarakat. Beda halnya dengan perusahaan dagang. Di perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menghasilkan atau membuat produk yang berwujud, sehingga jelas bentuknya. Beda halnya dengan jika perusahaan jasa, perusahaan jasa itu dia tidak terwujud, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan. Contohnya perusahaan jasa yang pertama ada bengkel, dan yang kedua itu ada salon dan banyak lagi perusahaan jasa lainnya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maka saya di sini berikan contohnya bengkel dan salon. Untuk selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pembuatan laporan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan ada yang dinamakan analisis bukti transaksi. Dalam analisis bukti transaksi ada aturan pencatatan transaksi. Jadi di bagian ini kita akan membahas sisi debit dan sisi kredit. Beda halnya dengan sebelumnya. Sebelumnya yang kita bahas adalah persamaan akuntansi, yang dimana yang kita bahas adalah harta sama dengan utang plus modal. Sedangkan dari sisi ini kita bahas sisi debit dan kredit yang harus seimbang atau yang disebut dengan balance. Untuk mudah dipahami, akun yang bertambah pada aturan pencatatan transaksi, yang pertama itu ada aset, reserve, dan beban. Sisanya akan masuk kepada kredit atau penurunan. Pembahasan selanjutnya, di sini saya ada memasukkan contoh soal analisis transaksi, yaitu jurnal umum. Pada bulan November 2021, Marta mendirikan salon kecantikan. Transaksi terjadi selama bulan November sebagai berikut. Pada tanggal 1 November, Marta menyetor uang tunai sebesar Rp15.400.000 sebagai modal usaha. Transaksi kedua ada pada tanggal 4 November, Marta membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000. Dan transaksi pada tanggal 6 November, membayar kios sebesar Rp3.600.000 untuk masa 6 bulan ke depan. Dan pada tanggal 7, Marta menerima uang dari bank sebesar Rp 1 juta. Untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 8, Marta membuat iklan usaha menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Pada tanggal 9, membeli peralatan secara kredit sebesar Rp 4 juta. Dan pada tanggal 10 terjadi transaksi Marta mengambil uang untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp800. Untuk jurnal umumnya sebagai berikut. Jurnal umum salon kecantikan pada November 2021. Transaksi yang terjadi pada tanggal 1 ialah Marta menyetor modal kepada perusahaannya, yaitu di mana kas bertambah dan modal bertambah di bagian kredit. Untuk perlengkapan pada tanggal 4, di mana transaksi terjadi perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Untuk transaksi tanggal 6 November 2021, sewa dibayar di muka. Marta membayar sewa dibayar di muka untuk 6 bulan ke depan, di mana sewa dibayar di muka bertambah Rp3.600.000 dan kas berkurang Rp3.600.000. Sedangkan transaksi yang terjadi di tanggal 7 bulan 11 2021. Di sini Marta menerima berarti artinya kas kita bertambah. Di sini terjadi transaksi bahwa kas bertambah Rp1 juta dan utang bank berkurang sebesar Rp1 juta. Transaksi terjadi pada tanggal 8 November 2021 ada beban iklan. Berarti beban iklan kita mengeluarkan uang. Jadi beban iklan bertambah Rp600.000 dan kas berkurang Rp600.000. Untuk transaksi pada tanggal 9 November 2021, Marta memberi peralatan, di mana transaksi yang terjadi adalah peralatan bertambah
memberi transaksi yang terjadi pada tanggal 19 November 2021 membeli peralatan secara kredit. Oke, secara kredit. Jadi peralatan bertambah 4 juta rupiah dan utang usaha berkurang 4 juta rupiah. Untuk transaksi terakhir yaitu transaksi tanggal 10 bulan November 2021, prefer bertambah dan kas berkurang. Di sini Marta menarik uang untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp800.000. Baik, saya jelaskan sekali lagi. Pada tanggal 11 November 2021, Marta menyetorkan modal sebesar Rp15.400.000, di mana transaksi yang terjadi pada jurnal umum adalah kas bertambah Rp15.400.000 dan modal berkurang menjadi Rp15.400.000. Untuk transaksi tanggal 4 November 2021, Marta membeli perlengkapan, di mana transaksi yang terjadi adalah perlengkapan 3.300.000 dan kas berkurang menjadi 3.300.000. Oke, yang terjadi transaksi yang terjadi pada tanggal 14 November 2021 adalah perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Untuk transaksi tanggal 6 November 2021, Marta membayarkan sewa bayar di muka selama 6 bulan ke depan. Oke, transaksi yang terjadi adalah sewa dibayar di muka bertambah menjadi 3.600.000 dan kas berkurang menjadi 3.600.000. Transaksi yang terjadi pada tanggal 6 bulan 11 2021 adalah sewa bayar di muka bertambah dan kas berkurang. Oke, untuk tanggal 7 November 2021, transaksi yang terjadi adalah Marta menerima utang dari bank. Menerima berarti kas bertambah dan utang dari bank berkurang, di mana kas bertambah menjadi 1 juta atau masuk dalam bagian debit, dan utang berkurang sebesar 1 juta rupiah yang masuk dalam bagian kredit. Oke, transaksi yang terjadi pada tanggal 7 November 2021 adalah kas bertambah dan utang bank berkurang. Oke. Untuk transaksi tanggal 8 bulan 11, Marta membayar beban iklan. Oke, namanya beban pasti mengurangi kas. Beban iklan bertambah di bagian debit dan kas berkurang di bagian kredit. Oke. Tanggal 8 November 2021 terjadi transaksi bahwa beban bertambah, beban iklan bertambah, dan kas berkurang. Untuk transaksi tanggal 9 November 2021, membeli peralatan secara kredit, di mana transaksi yang terjadi adalah peralatan bertambah menjadi 4 juta dan utang usaha berkurang menjadi 4 juta. Oke. Utang usaha berkurang menjadi 4 juta. Oke, ini 4 juta. Jadi transaksi yang terjadi, sekali lagi transaksi yang terjadi pada tanggal 9 November 2021 adalah peralatan bertambah, utang usaha berkurang. Peralatan masuk bagian debit, utang usaha masuk ke bagian kredit. Untuk transaksi terakhir, tanggal 10 November 2021, prefer, Marta menarik uang untuk kebutuhan pribadi, di mana prefer itu bertambah dan kas berkurang. Dia menarik artinya berkurang dong. Jadi transaksi yang terjadi adalah prefer masuk ke debit, kas masuk ke kredit, atau prefer bertambah, kas berkurang. Dan dijelaskan tadi di bagian pencatatan atau pembuatan jurnal umum, di mana sisi debit dan kredit itu harus balance, artinya harus seimbang. Jika tidak balance berarti salah dong. Dan ini di sini sudah kita lihat bahwa jurnal umum yang terjadi pada November 2021, sisi debit dan kredit itu balance, sama-sama Rp28.700.000. Dan di bagian kredit juga Rp28.700.000. Oke, untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada buku besar. Buku besar merupakan tahapan pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklarifikasikan resume dari jurnal. Biasanya buku besar akan dicatat tergantung pada perusahaan. Ada perusahaan tertentu yang mencatat buku besar pada akhir bulan, yang dimana di situ isinya adalah laporan keuangan yang akan diterima oleh perusahaan untuk mengetahui pengeluaran pemasukan pada setiap bulannya. Selanjutnya, bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu ada 3. Yang pertama itu bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena di sini ada contohnya, ada gambar yang disebut bentuk perkiraan kolom buku besar berbentuk letter atau T, atau sederhana. Di sini ada debit dan di sini juga ada kredit. Dan bentuknya persis seperti huruf T.
Dan selanjutnya itu ada bentuk kolom. Sini ada contoh bentuk kolom. Ada buku besar bentuk 2 kolom. Ini bentuk 2 kolom. Ada juga yang bentuk 3 kolom, tapi yang kita bahas di sini adalah bentuk 2 kolom. Yang pertama itu ada nama akun. Nama akun ada bagian nama akun ada tanggal, keterangan, referensi debit. Sedangkan di bagian kode akun ada tanggal, keterangan, referensi kredit. Oke, untuk bentuk buku besar berikutnya ada bentuk bersaldo. Bentuk bersaldo ini adalah bentuk yang sering digunakan pada setiap perusahaan, yang sering muncul dan sering kita lihat. Yang pertama itu ada bagian tanggal, uraian, referensi debit, kredit. Dan di sini juga kode akunnya ada saldo, di bagian saldo ada debit dan kredit. Ya, untuk slide selanjutnya. Tahapan pengiktisaran. Pengiktisaran adalah menyajikan informasi yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk laporan seperti yang diinginkan. Slide selanjutnya. Tahapan pengiktisaran ada yang masuk ke dalam tahapan pengiktisaran, yaitu ada menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah menyusun jurnal penyesuaian nanti ada menyusun neraca saldo, selesai menyusun setelah penyesuaian, jadi akan disesuaikan pada neraca saldo. Untuk selanjutnya ada menyusun neraca lajur, membuat kolom laba rugi, dan membuat kolom neraca. Ini adalah bagian yang masuk ke dalam tahap pengiktisaran. Untuk slide selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Catatan laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena di situ akan diketahui bahwa pencatatan kinerja yang dilaksanakan selama beberapa bulan yang lalu. Di sini tahapan laporan keuangan juga penting untuk pemilik saham, di mana dia akan mengetahui berapa banyak laba rugi yang ia dapat per bulannya. Pembuatan laporan keuangan ini sangat penting dan wajib bagi sebuah perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya pembuatan laporan keuangan. Untuk slide selanjutnya, dalam pembuatan laporan keuangan ada beberapa bagian, yaitu pembuatan neraca. Setelah pembuatan neraca ada pembuatan laporan laba rugi, dan setelah pembuatan laporan laba rugi ada laporan perubahan ekuitas. Dan setelah laporan perubahan ekuitas ada yang namanya laporan arus kas. Jadi ini adalah tahapan yang termasuk dalam pembuatan laporan keuangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.